Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 24 Agustus 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Samuel 13 ayat yang ke-13 yang berkata demikian. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya." Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Jangan Menjadi Bodoh. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi saya baca itu adalah firman yang menuliskan bagaimana kebodohan Saul yang membuat Samuel akhirnya menegur dia dengan kata, "Perbuatanmu itu bodoh." Sebelum saya masuk pada poin, saya mau berkata buat saudara dari firman ini. Firman ini mau menunjukkan buat saudara dan saya bahwa tidak menjamin Saul adalah seorang raja, tapi ternyata perbuatannya bodoh. Tidak menjamin Saul adalah seorang pasukan pribadi yang benar-benar mampu melakukan peperangan dengan hebat, tapi dia ternyata memiliki perbuatan yang bodoh. Tidak menjamin Saul adalah seorang hamba Tuhan, bahkan yang diurapi oleh Tuhan, tapi ternyata dia juga melakukan perbuatan yang bodoh. Artinya, saudara dan saya harus paham bahwa perbuatan yang bodoh yang dilakukan Saul ini tidak berhubungan dengan prestasi akademinya. Jadi jangan ada di antara saudara yang sedang mendengarkan firman ini yang berkata kepada saya begini, "Oh, aku sukses dalam dunia pendidikan. Itu berarti aku nggak bodoh." Tunggu dulu. Coba koreksi, perbuatan saudara itu seperti orang bodoh atau seperti orang yang tidak bodoh? Kita mau lihat mengapa Samuel dengan keras berkata kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh." Padahal Saul adalah raja loh saudara. Padahal Saul adalah seorang pemimpin loh saudara. Padahal Saul itu seorang yang hebat di dalam peperangan loh saudara. Tapi kok bisa bodoh lah saudara? Kita mau lihat. Saya punya beberapa poin untuk saya share hari ini. Yang pertama, Saul boleh hebat dalam segalanya saudara. Tapi ada satu hal, poin satu. Saul ternyata tidak melakukan apa yang Tuhan sampaikan melalui Nabi Samuel. Padahal yang Tuhan sampaikan itu sangat mudah. Nggak perlu isi jawaban yang sulit-sulit. Nggak perlu cari jawaban. Nggak perlu pelatihan. Tuhan meminta Samuel berkata kepada Saul untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan beberapa hari ke depan. Tapi Saul harus melakukan itu bersama dengan Samuel. Perhatikan saudara. Tapi apa yang Saul buat saudara? Saul buat dia mempersembahkannya bersama jemaat. Dia enggak mempersembahkan dengan Samuel. Ini kan bodoh banget. Halnya mudah tapi dia tidak melakukan. Ada berapa banyak saudara berkata bahwa saudara cerdas, tapi hal sepele aja saudara tidak melakukannya. Itu sama dengan perbuatan saudara yang bodoh yang dilakukan oleh Saul. Kok keras banget ya Bu? Ya memang firman bilang begini. Yang kedua, kebodohan Saul terletak adalah waktu Tuhan berfirman kepada Saul melalui Samuel untuk melakukan persembahan. Itu Tuhan yang nyuruh loh saudara. Tapi apa yang Saul lakukan? Saul melakukan yang disuruh oleh orang-orang. Dia takut sama orang-orang.
makanya dia lakukan tidak seperti yang Tuhan perintahkan. Itu kan bodoh amat. Dibodohin kan sama umatnya. Dibodohin kan sama orang-orang itu, sehingga dia berani tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang banyak orang cerdas melakukan hal-hal yang menunjukkan dia justru bodoh. Itu terbukti pada Saul. Hal berperang, dia boleh cerdas. Tapi ternyata hanya melakukan bagian yang Allah katakan sangat mudah. Dia tidak melakukannya. Bahkan bikin salah lagi saudara. Yang paling bahayanya saudara-saudara kalau baca terus dalam 1 Samuel 13. Sudah salah, sudah ditegur bodoh sama Samuel, masih ngotot. Bilangnya begini kepada Samuel. Ayo, ini bahasa saya ya. Kamu bantu dong. Tolong dong katakan pada Tuhan. Kita doa biar A, B, C, D. Tapi Samuel menolaknya. Kenapa? Karena Samuel gak mau bodoh kayak Saul. Kok kasar sekali ya? Iya memang benar. Saudara harus percaya bahwa ketika saudara sukses dalam dunia sekuler, belum tentu saudara sukses di dalam dunia pelayanan. Ya saudara sukses dalam dunia pelayanan, bukan berapa tahun saudara melayani, tapi perbuatan saudara seringkali itu menunjukkan kebodohan saudara. Jadi firman ini mau mengajar saudara dan saya bahwa jangan kita menjadi orang bodoh. Boleh kita menjadi orang yang sukses di dalam dunia pendidikan, sukses dalam dunia sekuler, tapi kita jangan bodoh untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita bisa lakukan, tapi kita tidak melakukannya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar firman ini mau mengajar saudara dan saya hari ini. Mari kita koreksi. Apakah perbuatan kita hari-hari ini menunjukkan kita orang yang bodoh? Ataukah kita orang yang tidak bodoh? Saudara jangan berdalil. Ketika saudara melakukan perbuatan yang bodoh, lalu saudara menyuruh orang jangan berkata saudara bodoh. Saudara lihat loh. Firman ini menunjukkan bahwa Samuel berkata bahwa perbuatan Saul itu bodoh. Apakah Allah menghukum Samuel? No. Karena memang itu hasil perbuatan Saul yang bodoh. Karena itu saudara nggak usah takut. Ketika perbuatan seseorang itu bodoh, kita harus bisa katakan itu bodoh. Karena jika perbuatannya bodoh, kita katakan tidak bodoh, itu kita bohong. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari belajar supaya kita jangan disebut bodoh akibat perbuatan kita. Orang gak akan bilang saudara dan saya bodoh kalau perbuatan kita tidak menunjukkan kebodohan itu sendiri. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak menjadi hamba yang disebut bodoh. Amin.